Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Negalis Smart Class. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe, kemudian klik tombol like dan bunyikan tanda loncengnya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa kalian berdoa dulu ya, agar nanti dalam belajarnya bisa lebih cepat memahami ya. Baik, pada video yang kedua ini ya, judulnya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, mungkin penjumlahan pengurangan waktu di SD juga kalian sudah pernah dibahas. Nah, mungkin untuk bilangan bulat biasanya kalian suka bingung ya, masih bingung. Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas kembali ya mengenai penjumlahan, pengurangan, dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, ada 7 contoh soal penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada kali ini kita akan gunakan garis bilangan ya. Nah, contoh nomor 1, 2 tambah 5. Nah, mungkin kalau soalnya seperti ini kalian bisa langsung jawab ya, jawabannya berapa. Nah, tapi coba kita lihat kalau kita gunakan garis bilangan ya. Di sini ada garis bilangan. Nah, langkah pertama adalah, nah, kita geser, karena ini 2 ya, awalnya 2, kita geser ke kanan 2 langkah ya. Nah, kemudian tambah 5. Nah, maka dari 2 ini kita geser lagi ke kanan sebanyak 5 langkah. Nah, maka kita lihat hasilnya ini di akhir ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7. Nah, contoh yang berikutnya, negatif 2 tambah 5. Nah, gunakan lagi garis bilangan. Nah, karena ini bilangannya negatif, maka arahnya ke kiri sebanyak 2 langkah. Tambah 5. Nah, berarti ke kanan lagi sebanyak 5 langkah. Sebanyak 5 langkah ya. Nah, kita lihat pada akhirnya di sini menunjukkan angka berapa? Oh, ternyata angka 3 ya. Nah, maka hasilnya adalah 3. Contoh berikutnya, 2 tambah negatif 5. 2 ke kanan, kemudian, nah, karena dijumlahkannya dengan negatif, nah, maka 5 langkahnya ke kiri. Nah, kita lihat hasil akhirnya berapa ini bilangannya. Oh, ternyata negatif 3 ya hasilnya. Contoh berikutnya, nah, ini bilangan negatif semua ya. Langkahnya seperti tadi, kalau bilangannya negatif ke kiri, berarti kita mulai dari sini ya, dari 0 ke kiri 2 langkah. Nah, tambah negatif, berarti ke kiri lagi 5 langkah. Nah, kita lihat hasil akhirnya angka berapa. Nah, hasilnya adalah negatif 7. Contoh kelima, pengurangan. Kalau 5 dikurangi 2, mungkin kalian bisa langsung tahu jawabannya 3 ya. Tapi kalau misalkan dibalik, 2 kurangi 5, nah, biasanya kadang-kadang bingung kalian ya. Jangan bingung. Nah, kita lihat lagi garis bilangan. Langkahnya sama dengan tadi. 2 berarti arahnya ke kanan 2 langkah.
Nah, dikurangi 5. Nah, dikurangi berarti arahnya ke kiri 5 langkah. Nah, kita lihat hasil akhirnya menunjukkan angka negatif 3. Contoh ke-6, negatif 2 dikurangi 5, berarti kita startnya ke kiri, negatif 2 ya, 2 langkah ke kiri. Nah, karena dikurangi maka ke kiri lagi 5 langkah. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya negatif 7 ya. Contoh yang terakhir, 2 dikurangi negatif 5. Nah, 2 ke kanan 2 langkah ya. Nah, sekarang ini bedanya ya, pengurangan dengan bilangan negatif. Tadi kan kalau pengurangan dengan positif arahnya ke kiri. Nah, tapi kalau misalkan pengurangannya ini dengan bilangan negatif, maka arahnya ke kanan ya. Kebalikannya 5 langkah. Kita lihat hasilnya berapa ini. Ternyata hasilnya 7. Nah, dari 7 contoh tadi kita bisa ambil kesimpulan ya. Yang pertama, pada penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif akan menghasilkan jumlah bilangan positif ya. Tadi contohnya lihat contoh 1. Jadi tinggal kalian jumlahkan saja kalau bilangannya sama-sama positif. Nah, yang kedua, penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif atau sebaliknya akan menghasilkan selisih bilangan bulat. Nah, dengan tanda mengikuti angka terbesarnya. Tadi contohnya lihat contoh 2 dan 3. Nah, berikutnya penjumlahan dengan bilangan bulat negatif akan berubah menjadi pengurangan. Nah, contohnya contoh 4 dan 5. Pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Nah, maka akan menghasilkan selisih ya. Bilangan bulat dengan tanda mengikuti angka terbesar, lihat contoh 5. Nah, berikutnya pengurangan bilangan bulat negatif oleh bilangan bulat positif akan menghasilkan jumlah bilangan dengan tanda negatif. Lihat contoh 6. Dan yang terakhir, pengurangan oleh bilangan negatif akan berubah menjadi penjumlahan. Nah, lihat contoh 7. Ya. Jadi itu kesimpulannya. Nah, nanti untuk selanjutnya, nah, di sini ada sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka yang pertama ada sifat komutatif. Ya, sifat komutatif itu pertukaran ya. A tambah B, nah sama dengan B tambah A. Jadi pada penjumlahan ini berlaku ya, jadi bisa ditukar posisinya ya. Jadi tadinya A tambah B menjadi B tambah A. Nah, kita ambil contoh sebuah bilangan 2 tambah 5 sama dengan 5 tambah 2. Nah, ini ternyata hasilnya sama-sama 7. Nah, maka sifat komutatif ini berlaku ya pada penjumlahan. Nah, tapi kalau pada pengurangan ini tidak berlaku ya. Kenapa? Nah, coba kita lihat contohnya. 2 dikurangi 5 dengan 5 kurangi 2, hasilnya sama enggak? Nah, ternyata hasilnya beda. Yang ini negatif 3, yang satunya 3. Nah, maka pada pengurangan sifat komutatif ini tidak berlaku. Nah, ada juga sifat asosiatif ya, atau pengelompokan. Nah, biasanya terdiri dari 3 bilangan ya. Nah, contohnya ini yang sifat asosiatif yang A tambah B ya, tambahkan C.
Nah, ini hasilnya akan sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C ya. Contoh 7 tambah 5 ya di dalam kurung tambahkan dengan 3, maka hasilnya akan sama dengan 7 tambah dalam kurung 5 tambah 3. Nah, setelah kita jumlahkan 7 tambah 5 12 tambah 3 sama dengan 7 tambah 8, maka hasilnya sama-sama 15. Nah, tapi kalau kita lihat ini pada pengurangan ini setelah gunakan asosiatif ternyata hasilnya berbeda hasil akhirnya. Nah, dengan demikian bisa disimpulkan pada pengurangan sifat asosiatif ini tidak berlaku ya. Maka kesimpulannya sifat komutatif dan asosiatif ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan ya. Nah, berikutnya silahkan kalian coba kerjakan latihan soal. Di sini ada 8 soal ya. Nah, tapi kalian tidak perlu menggunakan garis bilangan ya nanti. Makanya sebelum mengerjakan coba kalian ulangi lagi langkah-langkah sebelumnya bagaimana ya. Tadi kan sudah ada kesimpulannya kalau misalkan pada penjumlahan tandanya sama bagaimana, kalau misalkan tandanya beda bagaimana. Nah, terus pada pengurangan juga tadi bagaimana ya. Nah, silahkan diulangi lagi. Nah, baru kalian coba latihan soalnya. Jadi tidak perlu pakai garis bilangan lagi ya, tidak usah digambarkan garis bilangannya ya. Oke, kalau sudah mengerjakan latihan soal, nah, kalian coba di sini ada soal tantangan ya, berupa soal cerita. Nah, silahkan kalian coba juga ya. Nah, baik, sampai di sini saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.